semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku Dina Safira lagi pengen sharing sama teman-teman semuanya sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking. Berkaitan dengan public speaking, ada hal menarik yang ingin aku bahas sama teman-teman semuanya, yaitu bagaimana caranya kita menjadi seorang Master of Ceremony. Seorang Master of Ceremony mungkin terkadang dianggap remeh oleh audiens ya. Jadi banyak audiens yang menganggap bahwa menjadi seorang Master of Ceremony atau seorang public figure yang lain ya, seorang public speaker, itu adalah hal yang mudah dan mereka hanya bermodal pembicaraan saja. Padahal itu salah guys ya. Jadi stop, mau diakui atau tidak, kalian yang pernah beranggapan seperti itu, stop, jangan dilanjut ya. Karena tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus dipelajari oleh seorang public speaker. Kira-kira apa saja syarat yang harus dimiliki oleh seorang public speaker, terutama Master of Ceremony? Mari kita ulas bersama. Yang pertama adalah confident atau percaya diri. Kenapa percaya diri yang harus dibangun pertama? Karena dengan adanya kepercayaan diri yang kita tanamkan, yang kita biasakan dari diri kita, itu akan menjadi modal yang sangat utama agar kita bisa tampil percaya terhadap diri kita, bahwa kita bisa tampil di depan audiens untuk membawakan sebuah acara atau membawakan sebuah materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua adalah management skill. Jadi, seorang Master of Ceremony yang termasuk bagian dari public speaker, mereka harus mempunyai keterampilan untuk mampu mengatur jalannya sebuah acara. Itu termasuk skill yang harus dimiliki oleh seorang Master of Ceremony. Jadi mulai dari persiapan, misalkan mereka tuh sudah mulai memanajemen kira-kira dari rundown yang kita terima apa saja, kita bisa mengatur sedemikian rupa waktu dari mulai saat berlangsung dan juga saat acara selesai. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Master of Ceremony, yaitu ketika pra-acara dan saat acara berlangsung. Bukan berarti seorang Master of Ceremony adalah pembawa acara, jadi mereka hanya terfokus pada saat acara berlangsung. Tapi pada saat acara belum berlangsung, seorang Master of Ceremony juga mempunyai kewajiban untuk membuat acara ketika pra itu menjadi sangat berkesan juga. Jadi sebelum acara dimulai, seorang MC juga harus mulai mengatur para audiens yang mulai hadir atau berdatangan. Misalkan dengan mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang mulai hadir di tempat ini. Itu hanya contoh saja. Yang perlu digarisbawahi adalah job desk dari MC ada di pra acara dan juga saat acara berlangsung. Kemudian selain manajemen skill, ada juga yang harus diperhatikan yaitu adaptif. Kenapa seorang MC harus adaptif? Jadi mereka harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh MC saat itu. Karena di setiap acara tentunya berbeda-beda sikonnya. Nah, MC juga tidak bisa berpatokan pada satu acara yang sebelumnya, misalkan. Jangan ya, yang pasti seorang MC harus sudah berpegangan pada rundown yang diterima. Tapi terkadang di pertengahan acara ada beberapa kendala yang harus dirubah, misalkan ya karena faktor sikon tadi, sehingga MC harus mampu beradaptasi dan mampu menyesuaikan dengan keadaan dengan sikon yang ada. Selanjutnya adalah good attitude. Kenapa harus good attitude? Ya secara kita sebagai Master of Ceremony yang berada di depan umum atau di depan audiens, kita dilihat, kita diperhatikan oleh mereka. Kita secara tidak langsung sebagai Master of Ceremony itu menjadi seorang public figure. Misalkan mereka MC yang sudah profesional, MC yang sudah mempunyai jam terbang banyak, mereka akan secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat luas. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh seorang Master of Ceremony yang baik adalah mampu mengolah vokal dan bahasa. Jadi dengan kita berlatih setiap hari untuk mengolah vokal, itu akan membuat penampilan kita semakin baik ya dari sisi suara. Kemudian untuk pengolahan bahasa, kita bisa terus memperkaya kosakata yang kita miliki sehingga kita bisa berimprovisasi saat kita berada di depan audiens. Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi adalah kita sebagai Master of Ceremony harus mampu menjaga gesture tubuh kita. Gerak-gerik tubuh itu juga jangan sampai terlalu berlebihan karena rasanya kurang baik ya. Rasanya kurang baik ketika audiens melihat kita terlalu banyak gerakan tubuh yang kita lakukan. Misalkan cukup dengan gerakan tangan itu sudah cukup, atau kita cukup memanfaatkan eye contact kita. Jadi eye contact antara seorang public speaker kepada audiens.
Yap, mungkin sekian dulu untuk beberapa syarat atau tips yang bisa kita lakukan untuk menjadi Master of Ceremony. Itu sudah cukup sebenarnya sebagai Master of Ceremony pemula seperti saya. Untuk hal lain, misalkan tantangan atau hambatan, ataupun juga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Master of Ceremony atau public speaker yang lain, akan dibahas pada konten berikutnya. Satu quotes dari aku pribadi buat teman-teman. Jadi ketika kita ingin menjadi pembicara yang baik, jadilah pendengar yang baik. Oke, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.